Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Yudhata Pasuruan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Politik Bisnis Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nur Ahmad Nuril, SUMAB. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Oke, langsung saja kita ke video presentasi dari kami. Oke, saya Sarifah Tujana. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada kelompok ini. Untuk kalian yang ingin mendownload materi ini, link ada di bawah deskripsi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sarifah Tujana dari kelas 4A, Lailatul Fitria dari kelas 4C, Ira Dita Ratna Putri dari kelas 4C. Selanjutnya ada Nisha Wahyu Lestari dari kelas 4A, Siti Khalila dari kelas 4C, dan juga Dimas Adiansyah dari kelas 4A. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang etika bisnis di Indonesia. Baiklah, tanpa mengulur waktu, kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ira Dita Ratna Putri akan menjadi pemateri yang akan menjelaskan materi tentang kejahatan ekonomi atau economic crimes. Jadi kejahatan ekonomi adalah sebuah kejahatan yang dilakukan karena adanya motif ekonomi yang membuat pengaruh negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara. Kegiatan di perekonomian dan keuangan negara ini antara lain dalam bidang seperti perdagangan, industri, dan perbankan. Adapun kejahatan ekonomi seperti yang pertama ada kejahatan white collar crime, yang kedua ada money laundering, dan yang ketiga ada computer crimes. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kejahatan white collar crime, money laundering, dan computer crime. Yang pertama adalah kejahatan ekonomi white collar crime, di mana kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi, yang artinya kejahatan atau penyimpangan sosial ini dilakukan oleh orang-orang pemerintah yang memiliki berstatus tinggi dalam jabatannya, seperti misalnya korupsi, kolusi, nepotisme. Pengelompaan white collar crime sendiri ada yang bersifat individual berskala kecil dan individual berskala besar. Yang ketiga melibatkan korporasi. Yang keempat bersifat publik, di mana melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah. Sehingga bersifat publik ini dikenal dengan istilah kejahatan jabatan. Yang kedua yaitu money laundering atau pencucian uang. Pencucian uang ini adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana melalui berbagai transaksi keuangan, misalnya melalui transfer antar bank. Jadi ada 3 tahapan dalam proses money laundering. Yang pertama yaitu tahap placement, yaitu menempatkan dana yang dihasilkan. Yang kedua adalah tahap layering atau tahap pelapisan. Yang ketiga yaitu tahap investigasi. Yang ketiga adalah kejahatan ekonomi computer crime atau kejahatan cyber, di mana berbicara tentang kejahatan cyber adalah suatu set alat yang digunakan untuk saling berhubungan yang terdiri dari komputer dan perlengkapan lainnya yang termasuk output dan input data, penyimpanan data, jalur komunikasi data, program data, dan pemrosesan data. Di mana kejahatan cyber ini merupakan tindakan ilegal yang menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Contohnya seperti pencurian perangkat keras, perangkat lunak, memanipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal, dan juga mengubah program website yang ada dan tersebar di jaringan sosial media. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi moralitas. Moralitas sendiri dapat didefinisikan sebagai perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Apabila yang dilakukan seseorang itu sudah sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan di lingkungan masyarakatnya, maka orang tersebut dapat dinilai mempunyai moral yang baik. Selanjutnya yaitu profesionalisme.
Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi, dengan penuh ketekunan, dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diambilnya. Sedangkan profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ciri-ciri profesionalisme yaitu tepat waktu, memiliki tanggung jawab dan berintegritas, memiliki kode etik yang baik, memiliki perencanaan yang baik, dan selalu mengembangkan kualitas dan pengetahuannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang etika bisnis dan tahapannya, yaitu tentang etika bisnis mengatur apa yang benar atau salah dan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Tahapan-tahapan etika bisnis ada 3, yaitu tahap mikro, tahap menengah, dan tahap makro. Tahap mikro yaitu tentang etika bisnis memusatkan perhatian pada persoalan yang bersifat individual yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. 2. Tahap menengah yaitu tentang etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam sebuah organisasi yang dapat diasosiasikan sebagai organisasi perusahaan, serikat buruh, himpunan sebuah profesi, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu tahap makro, yaitu tentang etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sebuah sistem ekonomi secara total dan menyeluruh ke segala bidang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu dampak kejahatan ekonomi. Ada beberapa dampak kejahatan ekonomi. Yang pertama, dampak terhadap kinerja administrasi dan manajemen. Yang kedua, dampak terhadap lembaga keuangan dan moneter. Dan yang ketiga, dampak refleksi terhadap aktivitas perekonomian dan investasi. Dan yang terakhir, berpengaruh terhadap produktivitas sumber daya manusia. Studi kasus tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi melalui permainan kasino. Studi kasus putusan nomor 30 PID.sus.TPK/2020/PN Jakarta Pusat. Dengan hasil penelitian yaitu pencucian uang melalui permainan kasino dilakukan dengan membeli chip kasino dengan uang dari hasil tindak pidana. Kemudian, chip ditukar dengan cek yang didapatkan setelah bermain. Cek dapat digunakan untuk setiap transaksi jual beli barang setelah didepositkan di bank. Pada dasarnya, perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur dari hasil tindak pidana. Mungkin itu dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami minta maaf. Terima kasih terhadap kalian semua yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.